Hai Sobat Sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan, dan pada kesempatan kali ini topik kita berdasarkan request dari salah satu Sobat Sehat. Sobat Sehat kita ini merequest penjelasan tentang penyakit autoimun yang menyerang usus besar, yang menyebabkan radang dan bisa jadi kanker. Apakah terapi dengan antibiotik dosis tinggi bisa menyebabkan kanker? Dan bagaimana dengan obat autoimun yang menggunakan steroid? Apa efeknya? Saya sangat berterima kasih banget pada Sobat Erni atas requestnya. Cuma sayangnya, saya nggak bisa jelaskan semua dalam satu video. Memang requestnya sih singkat, tapi bahasannya panjang dan lebar dan dalam. Jadi, itu kan yang ditanyain ada tentang autoimunnya, tentang radangnya, tentang kankernya, tentang antibiotik, tentang steroid. Itu panjang sekali pembahasannya. Jadi untuk kesempatan kali ini, pembahasan akan saya batasin mengenai autoimun dan ya sama steroidnya lah, karena itu memang terkait sih. Untuk topik-topik yang lainnya akan dibahas di video-video berikutnya. Untuk Sobat Sehat yang suka dengan pembahasan kesehatan semacam ini, bisa like video saya, subscribe, lalu aktifkan notification buttonnya, supaya setiap kali saya upload video baru, nanti Sobat Sehat akan dapat pemberitahuan dari YouTube. Kalau Sobat Sehat ada pertanyaan atau ada request, udah ketik aja di komen. Nanti kita akan bahas pada kesempatan berikutnya. Cuma ngantri ya, karena yang masuk juga banyak. Oke, kita masuk ke pembahasannya ya. Sebelum kita membahas mengenai autoimun, kita perlu tahu dulu dong, imun itu apa? Gampangnya sih gini, yang namanya imun itu adalah sistem pertahanan tubuh kita, sistem kekebalan tubuh, yang fungsi utamanya adalah menjaga tubuh kita supaya sehat, supaya bisa bekerja berfungsi sebagaimana mestinya. Kalau kita bayangkan ya, itu seolah-olah seperti misalnya tubuh kita ini adalah suatu negara, sistem pertahanan tubuh kita, sistem imunitas kita itu adalah seperti tentara. Ada angkatan laut, angkatan udara, angkatan darat, ada polisi, macam-macam, tapi fungsinya sama. Memastikan keamanan negara ini, memastikan supaya orang-orang yang ada di dalam negara ini bisa hidup aman, damai, tentram, sejahtera, melakukan fungsinya dengan baik. Nah, sistem kekebalan tubuh kita juga seperti itu, terdiri dari banyak komponen yang membentuk sistem ini dan fungsinya sama untuk melindungi tubuh. Kalau ada kuman dari luar, ada serangan dari luar, sistem kekebalan tubuh kita ini pertama-tama dia harus menangkal supaya jangan sampai masuk. Nah, kalau sampai masuk, sistem kekebalan tubuh kita ini harus bisa mengenalin si intruder ini, lalu dikeluarkan secepat, seawal, sedini mungkin. Kalau sampai keburu masuk, udah benar-benar di dalam, harus ditangkap, lalu dimusnahkan, dihancurkan, supaya nggak jadi masalah. Yang masuk-masuk dari luar ini apa sih? Macam-macam. Bisa bakteri, virus, jamur, parasit, ya pokoknya macam-macam lah ya. Nah, ini harus dihancurkan. Tapi Sobat Sehat ingat, nggak semua harus dihancurkan. Ada juga yang didiemin. Jadi istilahnya itu kalau dalam negara itu adalah orang-orang asing yang baik, yang berkontribusi positif, yang nggak menimbulkan gangguan di dalam negara. Kuman-kuman ini pun ada yang baik. Mungkin Sobat Sehat ingat ada yang namanya bakteri baik. Nah, bakteri baik ini bakteri juga, dari luar juga, tapi dia bermanfaat untuk tubuh kita. Nah, si sistem kekebalan tubuh nggak boleh menghancurkan yang bakteri baik ini, justru malah dilindungin harusnya. Tapi sebaliknya, untuk sel-sel yang dari dalam tubuh kita, si sistem kekebalan tubuh kita ini
juga harus menghancurkan sel-sel tubuh kita yang jahat. Kalau di analoginya itu seperti pemberontak. Jadi warga negara kita sendiri, yang orang kita sendiri, tapi nakal, tapi jahat, tapi mengganggu, tapi merusak. Nah, tentara, polisi itu harus menangkap, dan gimana caranya supaya ini si pengganggu nggak mengganggu. Sama di tubuh kita juga seperti itu. Sel-sel tubuh kita sendiri itu ada yang bisa berubah menjadi jahat. Dalam keadaan normal, sistem kekebalan tubuh kita ini akan mengenalin sel-sel yang nakal, yang jahat, meskipun itu sel kita sendiri. Jadi nggak melulu yang asing ya. Oh, kamu ini meskipun kamu sel tubuhku sendiri, kamu jahat ini, mengganggu nih. Ditangkap, terus disuruh bunuh diri. Namanya itu apoptosis. Atau kalau nggak bisa bunuh diri, dicaplok. Namanya itu fagositosis. Dihancurkan, dimusnahkan sebelum dia menjadi merajalela, sebelum menjadi kanker. Nah, ada kalanya sistem kekebalan tubuh kita ini nggak berfungsi. Entah karena musuhnya terlalu pinter, jadi ada musuh yang pinter tuh yang bisa bermutasi sehingga si sistem kekebalan tubuh kita nggak bisa kenalin. Tapi ada juga yang karena musuhnya itu bisa menyusup di sistem kekebalan tubuh, misalnya kayak HIV/AIDS gitu ya. Jadi sistem kekebalan tubuhnya yang diserang. Nah, macam-macam. Salah satu dari gangguan sistem kekebalan tubuh yaitu adalah autoimun, penyakit atau kelainan autoimun. Di mana pada kondisi ini yang diserang oleh sistem kekebalan tubuh adalah sel-sel tubuh sendiri yang sehat, yang normal. Jadi selnya bukan kanker, bukan kuman, bukan patogen, tapi diserang. Nah, pada saat sistem imun menyerang sesuatu, baik itu sel sendiri, baik itu kuman, baik itu yang jahat atau yang baik, terjadilah radang. Pada saat radang, terjadilah rubor, tumor, kalor, dolor, dan fungsiolysa. Rubor itu merah, terus bengkak, terus sakit, panas atau demam, dan gangguan fungsi. Reaksi radang ini berlaku sama, baik yang diserang sel tubuh sendiri atau sel asing. Baik yang diserang itu yang baik atau yang jahat sama. Pada penyakit autoimun, kan yang bermasalah adalah sistem kekebalan tubuhnya nih. Dan ini ada di dalam tubuh kita sendiri. Artinya, sebagian besar kondisi autoimun bersifat kronis. Obat-obat yang ada pada saat ini lebih berfungsi untuk menanggulangi dampaknya, supaya nggak meradang, supaya dilemahkan. Tapi yang namanya sistem kekebalan tubuhnya tetap ada di dalam tubuh kita. Memang sekarang ini lagi dibuat penelitian untuk obat-obatan tertentu untuk mengatasi, memperbaiki fungsi autoimun. Penelitian ini ada yang berjalan paralel dengan penelitian untuk penanganan kanker. Karena kanker juga ada kaitannya dengan sistem kekebalan tubuh. Tapi sampai saat ini mainstay-nya untuk terapi autoimun adalah dengan melemahkan kekebalan tubuh. Supaya nyerang ke sel tubuhnya sendiri itu nggak terlalu kuat. Nah, obat yang saat ini termasuk oke untuk melemahkan kekebalan tubuh yaitu adalah steroid. Kalau ditanya apa efeknya? Ya, efeknya sistem kekebalan tubuh kita itu nggak terlalu kuat supaya nggak menimbulkan radang. Itu adalah efek yang diharapkan. Tapi efek sampingnya apa? Ya tentu aja jadinya sistem kekebalan tubuh kita jadi lemah, jadi immunocompromised. Nah, misalnya dalam analogi yang tadi ya, dalam suatu negara di mana terjadi tentaranya nyerangin sel-sel tubuhnya sendiri. Nah, kalau didiamin kan nanti tubuhnya hancur dong. Orang sel-sel baik, yang sel-sel sehat yang berfungsi sebagaimana mestinya malah diserangin. Nah, terus dihentikan. Nah, pada saat dihentikan efeknya apa? Ya perlindungannya nggak ada. Karena tentaranya diambil, tentaranya dikurangin, tentaranya dihalangin fungsinya. Jadi yang nggak diserang itu bukan cuma sel-sel sehat, tapi
sel-sel yang nggak sehat, sel-sel nakal, sel-sel cancer, kuman-kuman yang dari luar pun jadi nggak diserang karena sistem kekebalan tubuh dihambat fungsinya. Itu adalah efek utama dari steroid. Bagus atau enggak nih? Ya tergantung. Tujuannya kita ngasihin steroid itu kan supaya nggak meradang, supaya sistem imun kita nggak menyerang sel-sel kita, autoimun. Ya kalau itu yang terjadi lalu dikasih steroid, terus radangnya berhenti, serangan dari sistem imun kita terhadap sel-sel yang sehat berhenti, ya baik dong, memang itu yang diharapkan. Tapi kalau terus terjadi serangan dari luar yang nggak bisa ditanganin oleh sistem imun karena dikasih steroid, ya nggak baik. Nah terus harus dipakai nggak nih pada penderita autoimun obat-obatan steroid? Ya kembali lagi pertimbangan dari dokternya, dilihat antara manfaat dan mudaratnya, lebih banyak mana. Kalau misalnya nih orang ini mengalami autoimun radang terus-terusan sampai kualitas hidupnya sangat buruk, nggak bisa ngapa-ngapain, sakit, nyeri, ya tentunya manfaat pemberian dari steroid ini lebih tinggi dibandingkan dengan mudaratnya. Nah, terus nanti gampang kena infeksi dong. Ya iya, ya lakukan hal-hal lain untuk mencegah infeksi. Jangan jorok-jorokan, jangan memaparkan diri pada patogen, ya kayak gitulah. Jadi efeknya baik atau buruknya tergantung ya. Sekali lagi pemberiannya harus berdasarkan pertimbangan medis. Dan efek dari steroid ini bukan cuma ini aja, banyak. Itu sebabnya obat ini nggak boleh suka-suka dikonsumsinya. Harus dikonsumsi berdasarkan resep dokter untuk pasien yang bersangkutan aja. Jangan mentang-mentang bilang, oh dokter Tirta bilang harus dengan resep dokter. Saya belinya pakai resep dokter kok, tapi resep dokternya buat mama saya yang minum obatnya. Nggak begitu. Jadi resep dokternya ya harus untuk pasien yang bersangkutan dan untuk kondisi yang bersangkutan. Jangan pakai resep yang diresepkan 20 tahun yang lalu. Mungkin kondisinya udah lain, nggak bisa. Jadi peringatan obat yang harus dengan resep dokter itu bukan suka-suka. Bukannya dokter mau mempersulit jualan obat, bukan. Tapi untuk keamanan pasien, karena efek dari kortikosteroid itu banyak sekali. Tadi yang sudah sempat kebahas adalah satu, gampang terkena infeksi. Terus efek lainnya apa? Bisa meretensi cairan. Jadi cairan itu akan numpuk di tubuh. Dalam kondisi normal kan kalau kita tubuhnya kelebihan cairan akan dikeluarkan dalam bentuk urin, dalam bentuk keringat, macam-macam. Nah, pada saat konsumsi kortikosteroid, fungsi ini terganggu. Akhirnya cairan numpuk di tubuh jadi bengkak, kakinya bengkak, mukanya bengkak, itu yang disebut moon face ya, mukanya jadi bulat seperti bulan, terus jadi berpunuk, berat badannya naik, tensinya naik. Kenapa tensi naik? Karena cairan naik, volume cairan dalam tubuh naik. Itu efeknya bisa ke sana kemari. Kalau hipertensi seperti apa? Bisa merusak ginjal. Efek samping ini intermezzo ya. Jadi efek samping ini banyak juga digunakan sebagai obat untuk naikin berat badan. Jadi pada konsumsi kortikosteroid itu kan terjadi retensi cairan. Berat badan tuh naik dengan cepat, muka jadi tembem. Tuh hati-hati. Efek samping lainnya tuh apa? Wah, banyak. Kalau di mata itu bisa menyebabkan glaukoma karena kan tekanannya meningkat tuh. Terus bisa menyebabkan katarak. Terus kalau secara emosional itu bisa menyebabkan emotional swing. Jadi kadang depresi juga. Terus bisa meningkatkan risiko terjadinya osteoporosis, pengeroposan tulang, tulang gampang fracture. Terus bisa bikin muka gampang jerawatan, bisa bikin susah tidur, insomnia. Belum lagi bisa merusak ginjal, bisa merusak lever. Wah, pokoknya banyak lah efek sampingnya dari kortikosteroid ini. Tapi, sobat sehat, jangan, wah kortikosteroid bahaya dong, saya nggak boleh pakai, langsung stop. Nggak boleh gitu. Kalau dokter kasihin kortikosteroid, pasti dengan pertimbangan dong. Antara yang seperti yang saya bilang tadi, antara manfaat dan mudaratnya. Nah, kalau dihentikan, nanti manfaatnya nggak didapat dong. Kalau misalnya pada penyakit autoimun,
flare nanti, autoimunnya menjadi-jadi nanti, meradang-radang nanti, sakit. Jadi nggak boleh dihentikan secara sepihak seperti itu. Mau menghentikan itu harus konsultasi dengan dokter. Nah, selain manfaat mudaratnya itu, yang namanya kortikosteroid, apalagi kalau yang udah dipakainya dalam jangka panjang, itu kalau dihentikan mendadak akan terjadi rebound fenomena. Artinya dia akan efeknya balik lebih parah, lebih intens dibandingkan sebelum dimulainya terapi justru. Jadi, mau menghentikan steroid pun nggak sembarangan. Itu harus di taper off sedikit-sedikit, perlahan-lahan. Jadi, turunin dosisnya sedikit-sedikit dalam jangka waktu tertentu. Nggak boleh jebret, stop, nggak boleh. Kalau sobat sehat bimbang, ragu dengan terapi antibiotik yang diberikan, konsultasikan sama dokternya. Tanya, dok, maaf, ini obatnya steroid ya dok. Saya dengar-dengar kok steroid efeknya banyak ya dok. Kalau boleh tahu, jelasin dok kenapa saya dikasih obat ini. Nanyanya jangan nyolot ya, jangan sok tahu. Biar dokternya juga mau jelasinnya. Kalau belum udah nyolot sih, males. Ini adalah pertanyaan yang sebaiknya dijawab oleh dokter yang menanganin langsung. Karena kondisi masing-masing pasien itu beda. Kalau misalnya sobat sehat ragu, nggak yakin, silakan cari second opinion. Tapi second opinionnya jangan sama Google. Jangan konsultasi online, karena dokter yang di online itu nggak menanganin langsung kondisi sobat sehat. Saya suka sih pertanyaan dari sobat Erni ini. Dia nggak konsul, dok, bagaimana kondisi saya itu. Enggak, karena saya memang nggak bisa jawab. Saya nggak tanganin langsung. Saya nggak tahu kondisi sobat sehat kita ini seperti apa. Yang ditanyakan adalah penjelasan secara garis besar. Yang ini yang saya bisa jelasin. Kalau sobat sehat memang mau mencari pendapat lain, second opinion, cari dokter lain, bawa datanya. Minta, kalau bisa, minta dari dokter yang pertama, medical summary-nya. Jadi, apa diagnosanya, apa terapinya, apa responnya, kayak gitu, dikasih tahukan ke dokter yang berikutnya. Supaya dokternya nggak mulai dari awal lagi, buang-buang waktu lagi tuh nanti. Tapi kalau misalnya nggak dapat pun, bawa semua ke dokternya, informasi yang ada, ya dokter yang baru ini akan mulai dari yang modal yang sudah ada gitu. Kalau emang perlu diulang ya diulang, apa boleh buat gitu kan, karena nggak ada medical summary-nya. Tapi yang jelas, mintalah second opinion pada dokter yang bisa mengetahui, bisa mengakses, bisa memeriksa kondisi Anda. Jadi, pengobatan dengan steroid memang berbahaya, iya. Itu sebabnya kortikosteroid hanya boleh dikonsumsi, hanya boleh dipakai dengan resep dokter. Meskipun sobat sehat bisa memperoleh ini obat dari manalah saya nggak sebut ya, jangan. Aturan ini dibuat bukan mempersulit sobat sehat berobat, tapi adalah untuk menjaga keamanan dari pasien itu sendiri. Semoga apa yang saya jelaskan ini bermanfaat dan jadi berkat. Kalau sobat sehat merasa ini penjelasan diperlukan oleh teman, saudara, kerabat atau apa, silakan di-share aja penjelasan mengenai kanker kolorektal atau antibiotik akan saya buat di video-video berikutnya. Salam sehat selalu.